Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan kami di channelnya Multi Jaya Sahabat Ternak. Ini sambil menunggu buka puasa ya, kita sedikit bercerita lah tentang hal apa saja yang harus disiapkan terlebih dahulu apabila kalian akan beternak. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, khususnya yang mau beternak ya, jadi kalian itu harus mengetahui ya, istilahnya apa saja yang harus disiapkan sebelum kalian melakukan beternak. Jadi untuk kalian yang mau beternak ya, ini sangat penting karena ini berpengaruh terhadap kemajuan atau kesuksesan ternak kalian. Jadi untuk beternak semua juga mempunyai impian untuk sukses. Jadi intinya pingin menghasilkan yang maksimal. Kita kembali ke pembahasan utama yaitu apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan beternak. Yang pertama ya, sebelum kalian melakukan beternak, kalian harus menyiapkan lahan buat pakan. Jadi kalian itu harus menyiapkan lahan buat penanaman pakan, atau dengan kata lain kalian itu harus membuat bank pakan terlebih dahulu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, apabila akan melakukan beternak itu harus emang dipersiapkan, terutama pakannya. Jadi apabila kalian nanti sudah mulai beternak, jadi tidak bingung untuk mencari pakan ataupun tidak akan kekurangan pakan. Walaupun kalian untuk pakan ya akan mencari istilahnya ke kebun-kebun, istilahnya kan ke perkebunan karet, ke kebun-kebun di sekitar rumah kalian. Akan tetapi ya alangkah baiknya ya minimal ya istilahnya bakal cadangan mah sewaktu-waktu apabila ada kepentingan yang mendadak atau ada halangan untuk mengarit. Jadi kalian tidak usah jauh-jauh untuk mencari pakan apabila kita mempunyai bank pakan di sekitar kandang kita. Jadi untuk pakan sangat penting untuk dipersiapkan untuk rekan-rekan semuanya yang akan memulai beternak. Apa saja ya pakan yang bagus buat domba, maksudnya apa saja pakan yang bisa ditanam ya untuk membuat bank pakan. Di antaranya ya bisa kalian menanam kayak rumput pakcong ataupun rumput odot apabila kalian akan memelihara domba. Dan bisa juga kalian itu menanam ketela lah, pohon ketela atau dengan kata lain pohon singkong. Itu juga bagus ya untuk ternak. Akan tetapi untuk daun singkong ya untuk pemberiannya untuk rekan-rekan semuanya harus tahulah cara pemberian daun singkong untuk ternak kita. Karena apabila kalian pemberiannya tidak mengetahui caranya, kadang untuk daun singkong biasanya bisa menyebabkan keracunan terhadap ternak kita. Karena itu daun singkong banyak mengandung asam sianida yang bisa membuat ternak kita keracunan. Jadi untuk rekan-rekan semuanya,
yang akan membuat bang pakan dari daun singkong ya, kalau bisa ya pemberiannya itu jangan langsung diberikan. Apabila akan memberi daun singkong untuk ternak kita, harus dilayukan dulu. Apabila kita mengambil sore hari atau siang hari ya dikasihkannya besok. Ya lebih baik apabila kalian rajin lah daun singkong tersebut dibikin silase, dibikin aja silase biar aman untuk ternak kita. Jelas, karena kalian itu harus hati-hati dalam pemberian pakan. Takutnya pakan yang kita berikan membuat ternak-ternak kita keracunan. Jadi yang selanjutnya yang harus kita siapkan sebelum kita beternak yaitu kandang buat ternak kita. Kandang silahkan ya bikin disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk kandang disesuaikan dengan kebutuhan kalian lah. Apabila kalian akan beternak ya istilah 1-2, bikinlah ukuran yang mini. Dan kemudian apabila kalian akan beternak ya pakai ya skala besar lah, silahkan bikin disesuaikan dengan istilahnya domba yang akan kalian ternak. Jadi jangan sampai ya kandangnya kecil, dombanya kebanyakan. Ya istilahnya mendingan kandangnya gede, dombanya sedikit ya daripada istilahnya dombanya banyak, kandangnya kecil. Jadi kalau kandangnya besar, dombanya sedikit ya nanti juga dombanya kan beranak. Jadi kedepannya itu akan terisi. Jadi mempersiapkan untuk keturunan-keturunan dari domba-domba yang kita pelihara. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi untuk kandang ya silahkan disesuaikanlah sesuai dengan kebutuhan. Jadi seperti itu. Kemudian selain kandang ya jelas yang utama itu modal. Jelas apabila kalian akan beternak itu jelas harus punya modal. Ya istilahnya baik sedikit atau banyaknya kan harus ada modal. Karena untuk memulai beternak apabila kalian tidak punya modal sedikit pun ya itu tidak akan bisa beternak. Walaupun ya kata sebagian orang bisa kan minta ternaknya ke orang lain, akan tetapi kan untuk kandang ya itu harus kita bikin ya istilahnya, walaupun ada kayunya tidak beli ya istilahnya tetap aja kan kayak atap paku tetap aja kita harus beli kayak begitu. Jadi jelas modal itu harus punya walaupun tidak banyak gitu. Itu istilah kalau modal jadi disesuaikan dengan ternak yang akan kita pelihara. Jadi yang punya modal dikit ya istilahnya beli dombanya ya istilahnya 2 ekor apa 3 ekor dulu lah, jadi bertahap. Karena biasanya ya usaha yang bagus itu dimulai dari yang kecil lah, jadi bertahap, tidak harus langsung besar lah, jadi bertahap. Jadi istilahnya kalau kita beternak memelihara dari 1-2 hitung-hitung pembelajaran dulu lah. Jadi kita belajar dulu bagaimana cara istilahnya mengawinkan, cara memeliharanya, cara merawatnya atau cara mengobatinya ya takutnya ada domba-domba di kandang kita yang sakit. Jadi apabila kita udah tahu caranya ya nanti ke depannya kita itu bisa menjadi pelajaran. Jadi kita tidak kaget lagi apabila ada domba-domba kita atau ternak kita yang mengalami gejala sakit atau bagaimana. Jadi seperti itu. Dan apabila kalian langsung beternak banyak ya tanpa mengetahui ilmunya ya
kadang itu kalau yang tidak tahan terhadap ujian di dalam beternak ya itu kadang menjadi berhenti di tengah jalan. Karena untuk beternak ya bukan sesuatu yang gampang, ya istilahnya gampang-gampang susah. Jadi untuk beternak perlu pembelajaran sebelum kalian melakukan beternak. Karena ya seringkali ya untuk pengisian pertama untuk memindahkan ternak kita aja ke kandang kita ya biasanya seminggu 2 minggu itu ternak kita itu mengalami ya depresi atau stres dulu, kadang ada yang sakit mata dulu ya. Ya pokoknya biasanya untuk pengisian kandang baru ya ada aja lah yang terjadi pada ternak kita. Ya istilahnya ternak kita satu dua itu pasti ada yang sakit. Kadang ya dari perubahan pakan, perubahan cuaca, ya perubahan tempat. Jadi kadang kayak begitu. Jadi untuk kalian yang akan memulai beternak harus benar-benar siap menghadapi segala istilahnya tantangan di dalam beternak. Jadi seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan semuanya yang akan beternak, akan memulai beternak, silahkan ya melakukan pembelajaran dulu ya. Jangan langsung beternak banyak tanpa diikuti dengan ilmunya. Walaupun istilahnya kalian akan beternak banyak, harus ada yang istilahnya udah mengerti lah. Seandainya kalian punya anak kandang atau memperkerjakan orang untuk merawatnya, ya harus yang sudah biasa merawat ternak. Jadi untuk merawat ternak itu harus mempunyai keahlian khusus. Tidak hanya istilahnya cari pakan, kasih makan, ya udah pergi aja. Jadi tidak seperti itu. Jadi yang saya alami ini ya kalau beternak ya istilahnya banyak sekali lah hal-hal yang harus kita ketahui. Jadi sangat banyak yang harus kita pelajari di dalam beternak ini. Ini salah satunya ya, ini untuk pemberian pakan juga ya tetap ada aturannya. Apalagi ya untuk kalian menggunakan pakan-pakan ya tambahan kayak fermentasi, silase, itu kan pembuatannya itu harus benar-benar ya memenuhi aturan yang ada lah. Istilahnya ada caranya kayak membuat pakan tambahan itu. Jadi itu harus benar-benar dipersiapkan. Banyak sekali lah istilahnya hal-hal yang kita temui apabila kita beternak. Jadi bagi yang akan mulai beternak, alangkah baiknya kalian mempelajari terlebih dahulu cara-cara untuk beternak. Mungkin untuk penayangan kali ini cukup sekian dulu karena waktu udah sore banget nih. Kita cukupkan sekian aja ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.